Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah mengalami gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis dengan topik pola makan kembali normal saja, jangan makan terus. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya, supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi topik kita kali ini adalah pola makan normal saja, jangan makan terus. Teman-teman semua, perlu kita sadari bahwa penderitaan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis dengan sensasi yang sangat beragam, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi, memang sungguh luar biasa, sungguh dahsyat dan perlu kita tangani dengan bijak agar gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis dapat cepat membaik hingga sembuh total. Nah, khusus pada sesi kali ini ya, saya sharingkan dengan topik ini, yaitu pola makan normal saja, jangan makan terus ya. Ini juga sebagai jawaban ya atas pertanyaan subscriber setia yang punya akun Dirgaji ya. Ya, ini akunnya agak sulit ya, Dirgaji ya. Halo ya Dirgaji, mudah-mudahan sedang atensi ya. Yang dalam komentarnya bertanya ya, Pak, bikin konten agar tidak makan terus karena aku sering makan terus ya. Nah, ini ada kalanya memang seperti itu ya. Dan juga banyak teman-teman yang lain juga intinya pola makan itu menjadi tidak normal atau tidak teratur. Nah, maka dari itu ini penting ya kita kupas bersama dan mudah-mudahan kita bisa memahami, akhirnya kita bisa mengaplikasikan ya apa-apa yang kira-kira membuat kita menjadi lebih baik. Nah, itu bisa kita adopsi, kita aplikasikan di dalam praktek kita sehari-hari sehingga kita menjadi lebih cepat membaiknya. Nah, untuk itu maka tolong ya video ini simak sampai dengan selesai supaya tidak gagal paham, dan alangkah baiknya jika teman-teman juga menonton video-video saya yang lain ya, karena di setiap video itu saling berhubungan ya, saling melengkapi, akhirnya pemahaman kita tentang seputaran gangguan ini jauh menjadi lebih komplit. Nah, dengan komplitnya referensi yang kita pahami ya, maka akan mempermudah kita untuk berikhtiar secara holistik keluar dari jeratan gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis hingga cepat membaik bahkan sembuh total. Nah, teman-teman semua, langsung saja ya kepada pokok permasalahan kita, yaitu tentang pola makan kembali normal saja ya, jangan makan terus. Ini pertanyaan dari Dirgaji ya, dari Dirgaji yang akunnya itu. Nah, ini begini teman-teman ya, jadi untuk orang-orang yang mengalami gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis itu secara umum ya, biasanya pola makan itu menjadi tidak normal. Terus terang saja, saya dulu juga mengalami seperti itu ya. Nah, itu di dalam fase-fasenya kita sering berubah-ubah pola makan kita ya. Artinya kita menjadi tidak normal ya. Ada yang kadang kita menjadi mudah lapar ya, mudah lapar, baru makan sebentar rasanya sudah lapar ya, sehingga kita menjadi kecenderungannya makan terus ya. Bahkan tidak hanya
waktu-waktu makan yang ditambah ya, contohnya yang tadinya makannya 3 kali menjadi 5 kali atau 4 kali ya, tetapi juga masih ditambah ngemil ya, ngemil terus ya. Walaupun memang itu juga ada baiknya juga, karena untuk orang-orang yang mengalami kecemasan ya, kecemasan psikosomatik terutama ya, itu di saat kita mungkin sambil ngemil, kita sedang makan, itu sementara kecemasan menghilang. Karena apa? Karena fokus kita sedang menikmati makanan, sehingga pikiran-pikiran yang tadinya mengembara ke masalah trauma-trauma ya, masalah-masalah yang menakutkan itu sementara off dulu ya. Sehingga kita rasanya lebih enak, biasanya itu seperti itu ya. Nah, maka buat teman-teman yang istilahnya masih makannya itu tidak normal, dalam artian lebih banyak ya, lebih banyak waktu makannya maksudnya ya, kemudian ngemilnya juga masih terus menerus, itu sebenarnya hal yang wajar juga, dan itu membantu mengatasi kecemasan ketika itu yang dilakukan ya. Itu dulu saya juga mengalami seperti itu ya itu. Nah, kemudian ada juga yang sebaliknya ya, ada yang sukanya makan terus ya, karena dengan makan terus itu rasanya lebih damai ya, lebih tenang, itu seperti itu. Tapi ada juga sebaliknya yang susah makan. Susah makan juga kadang karena kita trauma, karena setelah makan biasanya ada reaksi-reaksi atau sensasi-sensasi yang muncul, kita menjadi tidak nyaman. Contohnya menjadi begah, menjadi sembelit, menjadi perih ya, menjadi mengganjal di ulu hati dan seterusnya ya. Jadi memang uniknya gangguan ini, gangguan asam lambung sensitif psikosomatis itu betul-betul sangat bervariasi ya. Makanya saya katakan sampai 1001 rasa sensasi itu buktinya seperti itu ya. Jadi tidak selalu sama, tetapi semuanya itu adalah merupakan suatu kelainan ya, yaitu lepas dari hal-hal yang tidak normal, baik itu yang sukanya makan terus atau yang susah makan, itu sebenarnya sama, yaitu seperti itu. Dan juga ada yang mantang terus. Nah, itu kalau mantang terus itu juga sama saja tidak normal ya. Karena apa? Karena pengalaman saya dulu, saya juga pernah mempraktekkan ya. Saya mantang itu sampai 6 bulan, itu mantang ekstrim. Mantang ekstrim. Nah, lama-lama itu ya, karena mantang terus ya, makannya itu saja ya, makannya kebanyakan rebusan-rebusan, itu akhirnya bosan ya, menjadi bosan, akhirnya makannya semakin sedikit. Nah, ujung-ujungnya berat badan saya turun drastis ya, waktu itu turun 10 kg, kemudian wajah yang mestinya berseri-seri ya, yang cerah ya, nah itu menjadi pucat ya, kelihatan kurus. Nah, itu efek dari pada waktu saya mantang ekstrim ya, efek negatifnya maksudnya seperti itu ya. Walaupun kadang di lambung kita kadang merasa agak sedikit nyaman, itu seperti itu, tetapi intinya dengan mantang terus itu juga tidak bagus ya, tidak bagus. Jadi yang terbaik adalah ya kita kembali normal ya. Demikian juga tadi ya, seperti ini Mas Dirgaji ya, yang menanyakan saya itu makan terus ya. Nah, itu ya kalau dibiarkan seperti itu juga kurang baik ya, kurang baik ya. Jadi karena tujuan kita itu supaya sembuh normal, nah maka orientasinya kita juga ke pola-pola yang normal yang harus kita kejar. Jadi sementara dalam kondisi yang tidak normal, walaupun kita anggap wajar, tapi sifatnya sementara teman-teman ya, sementara. Jadi ketika sudah bisa mulai berubah, ya berubahlah. Jadi memang yang namanya dalam proses kehidupan ini yang abadi itu sebenarnya perubahan ya. Jadi kita tidak bisa misalkan sekali mantang terus, sekali biasa makan terus ya, sekali susah makan terus, enggak begitu ya. Jadi hidup ini dinamis, jadi perubahan itu jauh lebih penting. Nah, tetapi kita paham bahwa perubahan yang kita kejar adalah perubahan menuju ke normal, supaya nanti kita gangguan asam lambung, GERD, sensitif
psikosomatisnya ya, itu juga menjadi normal kembali. Kalau sudah normal kembali semuanya ya, tentang pola makan kita normal, tentang pola hidup kita berusaha normal, tentang pola pikir kita juga sudah terkendali, sudah bisa berpikir positif, sudah bisa berpikir yang wajar, yang normal ya. Kemudian pola perilaku kita juga normal-normal saja, pola spiritual kita juga mungkin menjadi lebih baik. Nah, itu akan sembuh seperti itu ya. Tetapi ketika kita masih ada sesuatu yang tidak normal ya, nah itu kadang menjadikan susah untuk sembuh atau menjadi lama bertahan di situ. Nah, maka dari itu sadari saja sekarang buat teman-teman yang masih apanya yang belum normal, yaitu kita harus berusaha normalkan. Nah, khusus pada kali ini ya, ini khususnya dalam hal pola makan kita ya, entah itu kita sukanya masih sering makan terus, entah kita itu mungkin justru jarang makan ya, atau susah makan, atau mungkin kita mantang terus. Nah, ini sesuatu yang tidak normal, yang itu harus kita rubah ya melalui latihan-latihan ya. Maka agar kita bisa normal kembali ya, pola makannya ya itu, maka perlu melatih hal-hal sebagai berikut. Nah, ini intinya di sini teman-teman ya. Jadi tujuan kita agar normal kembali pola makannya, karena dengan pola makan yang normal itu otomatis nanti tubuh kita juga secara nutrisi akan tercukupi ya. Kemudian mungkin lambung kita juga jauh menjadi lebih cepat membaik. Itu seperti itu ya, karena awalnya dulu kita kan sebelum mengalami gangguan asam lambung ketika inisiatif psikosomatis, kita kan normal ya, makannya dari segi waktunya normal, dari segi menunya kita bisa makan apa saja ya, kita tidak mantang. Nah, kita harus kembali ke sana teman-teman ya, supaya tubuh kita baik secara fisik maupun secara mental, secara psikis itu juga akan normal kembali. Nah, setelah itu nanti kita baru sembuh. Nah, maka untuk bisa normal kembali ya, terutama sekali yang ini hobinya makan terus ya, makan terus ya. Nah, ini harus melakukan atau melatih hal-hal sebagai berikut. Yang pertama satu tentang waktu makan ya. Waktu makan latihlah ya sedikit demi sedikit menjadi makan normal, yaitu 3 kali sehari ya. Kan dulu juga saya pernah ya, untuk makan itu saya tidak normal, saya makan itu sampai 5 kali sehari ya, 5 kali sehari, tapi porsinya kecil-kecil ya, sedikit-sedikit ya. Itu juga ada tujuan waktu itu, karena kalau makannya dengan porsi normal itu kadang menjadi cepat penuh rasanya ya, rasanya begah, rasanya tidak nyaman lah. Nah, waktu itu sehingga pernah saya terapkan itu. Nah, tetapi jangan terlalu lama ya, jangan terlalu lama. Jadi kita harus berubah lagi menuju ke normal lagi. Nah, dari segi waktu makan, normalnya kan orang makan itu 3 kali ya, 3 kali sehari maksudnya ya. Nah, itu ya kembalikan ke situ. Nah, cuma cara mengembalikannya ini harus transisinya ini sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Contohnya ya, yang kita tadinya makan itu 5 kali sehari ya. Nah, itu turunkan dulu ya, turunkan dulu, katakanlah di hari yang pertama kita merubah ya, jadikan 4 ya, 4 kali sehari. Nah, nanti katakanlah ya 2 hari atau 3 hari ya, kita turun lagi menjadi 3 kali sehari. Itu seperti itu. Nah, setelah di 3 kali sehari, nah kemudian kita kontrol ya, kita kontrol reaksi tubuh kita, kemudian makanan menu yang kita konsumsi. Nah, itu juga berusaha normal dan benar. Artinya menunya menu sehat, terus dari segi porsinya juga pas, itu seperti itu ya. Walaupun untuk porsi normal pas itu kadang juga berbeda ya, berbeda antara orang satu dengan yang lain ya. Tetapi paling tidak
kebiasaan kita sebelum mengalami gangguan asam lambung. Nah, itu porsi normalnya berapa? Kan ada yang satu piring itu cukup 2 centong ya, atau ada yang satu piring itu biasa hanya 1 centong, ada yang sampai 3 centong. Itu kan tergantung kebiasaannya dulu, itu seperti itu ya. Kalau saya sih biasanya 2 centong ya, 2 centong, tapi nggak begitu penuh-penuh amat lah. Jadi ya secara umum itu porsi sedang, itu normalnya saya itu di situ. Nah, itu silahkan kembalikan ke seperti itu ya, supaya nanti kita tidak makan terus. Nah, kalau kita porsinya kecil-kecil terus ya, nggak berani merubah, yaitu resikonya kita menjadi harus makan sering ya, makan sering terus ya, katakanlah 5 hari sekali, 5 kali dalam sehari. Nah, itu kan terlalu banyak waktu makan ya. Kalau kita mungkin tidak sedang aktivitas di luar ya, kalau hanya di rumah mungkin nggak masalah, tetapi kan yang namanya kita itu butuh beraktivitas seperti bekerja dan lain sebagainya, masa kita sebentar-sebentar makan kan akhirnya tidak baik lah seperti itu. Maka kembali saja ke normal, dan itu pasti bisa. Yang penting dengan cara latihan ya, dan perubahannya sedikit demi sedikit, teman-teman. Jadi nggak usah khawatir kalau kita berubah ini ada sensasi atau enggak. Itu enggak begitu ya. Jadi justru ketika kita ingin berubah ke arah normal ya, memang kita harus bisa menerapkan pola yang normal seperti orang pada umumnya. Nah, itu baru nanti dikatakan kita sembuh kalau sudah bisa seperti orang pada umumnya. Nah, itu coba saja, latihan saja ya. Nanti ada ini trik-triknya bagaimana secara mental kita untuk menerapkan hal itu ya. Itu. Jadi yang pertama ini adalah tentang waktu makan ya. Kembalikan ke normal, yaitu menjadi 3 kali sehari saja. Itu seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, melatih jangan ngemil terus, teman-teman ya. Jadi ngemil itu bisa ditambahkan di seputar kita makan. Jadi nanti kita nggak kerjanya seperti makan terus, nggak seperti itu ya. Jadi ya contohnya makan pagi atau makan siang atau mungkin makan malam ya, hanya waktu-waktu itu. Kalau memang masih butuh ngemil ya tambahkan sedikit di situ, nggak apa-apa. Makanan-makanan yang mungkin biasa kita kita senangi lah, itu seperti itu. Jadi tetap waktu makannya hanya seputar 3 kali. Jadi untuk ngemil juga itu harus dikurangi, teman-teman ya, dikurangi. Karena kalau ngemil terus-terusan itu sebenarnya juga tidak baik ya. Karena apa? Dengan kita memasukkan makanan terus ya, nah akhirnya memicu asam lambung. Asam lambung itu menjadi menjadi produk terus. Nah, itu nggak baiknya di situ. Nah, oleh karena itu ya ini aja normal saja, dan kalau bisa itu dikurangi ya. Yaitu seperti itu ya. Ini maaf ya, ada tamu tadi sebentar. Baik ya, kita lanjutkan. Ini seperti ini ya. Jadi ngemil itu juga harus dinormalkan ya, supaya waktunya tidak habis kelihatannya kita makan terus ya, sebentar-sebentar makan walaupun itu ngemil ya. Itu dekatkan saja dengan pada waktu kita makan besar itu di situ ya. Nah, syukur nanti lama-lama ngemil itu ditinggalkan juga. Jadi sebaiknya kita itu hanya makan, yaitu sebenarnya makan besar aja itu sudah cukup, yaitu seperti itu. Contohnya ketika kita sebelum mengalami gangguan ini juga sudah cukup kok, seperti itu ya. Itu seperti itu. Nah, jadi melatih jangan ngemil terus, intinya itu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga itu melatih porsi makan standar. Nah, ini contohnya yang tadi saya sampaikan ya. Jadi yang ketiga, melatih porsi makan standarnya. Itu standarnya itu yaitu kalau saya untuk makan itu saya ambil nasi katakanlah 2 centong ya. Itu seperti itu. Dulu waktu muda saya sampai 3 centong, agak lebih besar ya, karena sekarang sudah agak tua ya. Nah, akhirnya makannya itu kecenderungannya tambah lebih sedikit, teman-teman. Nah, buat teman-teman ya silahkanlah yang biasanya mungkin 3 centong ya 3 centong ya, yang 4 ya boleh ya. Pokoknya seperti semula sebelum mengalami gangguan ini, yaitu
usahakan itu. Jadi melatih porsi standar. Nah, setelah itu kalau memang kita sudah bisa dengan porsi standar, otomatis kan kita sudah kenyangnya juga standar. Nah, nanti kecenderungannya karena kita sudah merasa kenyang, kemudian kita sudah secara nutrisi sudah tercukupi, kita tidak akan makan terus, teman-teman ya. Jadi makanya kalau ingin mengurangi istilahnya supaya tidak makan terus, memang kita harus berusaha kembali ke normal. Entah itu porsinya juga normal, waktu makannya normal ya, termasuk ngemil juga kalau bisa itu jangan terus-terusan, ya itu seperti orang normal itu harus bisa seperti itu ya. Nah, itu. Jadi yang ketiga melatih porsi dengan normal saja, dan itu ya bisa juga teman-teman. Yang penting ketika kita melatih ya, misalkan porsi ya, ketika kita masih makannya 5 kali sehari atau mungkin 4 kali sehari kan kita paling ambilnya hanya 1 centong ya, bahkan malah kadang kurang itu seperti itu. Nah, itu tinggal ditambah saja, ditambah sedikit demi sedikit ya, tetapi nanti punya target, katakanlah dalam waktu 3 hari saya harus sudah normal, itu misalkan seperti itu ya. Jadi bertingkat sampai dengan menuju normal, dan itu pasti bisa karena saya sudah praktekkan itu semua ya. Itu jadi tinggal kemauan saja kemauan saja, itu seperti itu. Nah, itu yang ketiga. Nah, kemudian yang keempat, supaya kita tidak makan terus ya, nah itu melatih jangan mantang terus ya. Nah, ini mantang terus sebenarnya sih malah biasanya mengurangi makan ya, tetapi juga eksesnya ini juga kurang baik ya, yaitu karena kalau kita mantang terus, apalagi mantangnya ekstrim ya, biasanya makannya itu saja juga menjadi bosan, akhirnya porsi makan kita menjadi sedikit. Nah, kalau sedikit, nah akhirnya ujung-ujungnya itu secara nutrisi kita kekurangan nutrisi, kekurangan vitamin, akhirnya tubuh menjadi kurus, berat badan menurun, wajah pucat dan seterusnya. Akhirnya tenaga juga menjadi lemah. Nah, itu karena kita kurang energinya. Nah, itu maka ini yang keempat ya, bagi yang katakanlah masih mantang terus, apalagi mantangnya ekstrim, ini rubah saja, berani saja, dan itu pasti bisa dan tidak apa-apa ya. Jadi bayangan kita ya, seperti kita belum mengalami gangguan asam lambung itu kan, makan kita apa saja bisa. Nah, itu seperti itu, dan faktanya ketika kita bisa banyak makan apa saja, artinya kita tidak mantang ya, itu justru menjadi semakin sehat, karena dengan semakin banyak jenis makanan yang kita makan, artinya kandungan nutrisi menjadi semakin komplit. Kalau kandungan nutrisi komplit, otomatis kebutuhan tubuh ini semakin tercukupi, entah itu dari segi vitaminnya ya. Nah, itu yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, itu jadi melatih jangan mantang terus. Bagaimana cara melatihnya? Nah, melatihnya ya kita harus kendalikan dulu artinya ya bertingkat gitu. Jadi misalkan seperti makanan pedas ya, kita belum kuat untuk langsung pedas ya, kita sedikit aja. Cuma nggak usah takut sama sambal, nggak usah takut sama cabai ya. Ketika ada itu, sentuh saja nggak apa-apa. Kita hanya makanan saya sentuhkan, contohnya ke sambal, itu sudah terasa kok. Ya udah, itu udah cukup. Tetapi di dalam pikiran kita itu bukan lagi pantangan, cuma kita mengendalikan jenis-jenis yang pernah kita pantang. Nah, itu lebih bijaknya seperti itu, sehingga nanti mental kita itu tidak terhukum sendiri oleh doktrin sendiri ya. Kalau kita di pikiran kita itu masih mendoktrin, saya nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu ya, nanti kalau makan ini jadi kambuh dan sebagainya ya, nanti respon tubuh akan seperti itu ya. Nah, itu maka kita harus rubah itu semuanya, dan itu harus dipraktekkan teman-teman, pasti bisa ya, itu seperti itu ya. Nah, kemudian yang terakhir ini hubungannya dengan mindset ya, dengan mindset pikiran kita. Sebenarnya semuanya itu berawal dari sini sebenarnya ya, yaitu jadikan makanan itu sebagai obat. Jadi di pikiran kita ya, ketika kita mau makan ya, ini adalah
ini makanan adalah obat ya. Jadi jadikan makanan sebagai obat, bukan obat sebagai makanan, itu seperti itu. Nah, dengan seperti itu maka kita memandang ya, setiap makanan itu bermanfaat ya. Jadi setiap makanan itu adalah rezeki yang harus kita syukuri dan kita nikmati, dan akan membawa barokah bagi tubuh kita. Nah, dengan seperti itu nanti begitu kita makan, ya akan baik-baik saja. Karena memang di mindset pikiran kita itu seperti itu. Justru malah kita berpikir kalau mau sehat ya kita harus banyak makan. Kan seperti itu ya. Harus tidak mantang misalkan seperti itu ya. Harus makan teratur. Nah, itu seperti itu. Jadi makanan itu bisa sebagai obat ya. Jangan obat sebagai makanan. Nah, itu kalau kita akan berubah menjadi lebih baik, dan saya yakin ya semuanya itu pasti bisa. Tinggal kita ada kemauan dan konsistensi untuk melatih diri ya. Itu baik teman-teman ya. Jadi itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa dipraktekkan. Dan mudah-mudahan buat teman-teman semua yang masih mengalami sensasi-sensasi yang tidak nyaman, yang hubungannya dengan gangguan asam lambung, gejala anxiety psikosomatis akan cepat membaik ya. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Oke, sekian, terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Sekian ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.